Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian kemandirian. Apa sih kemandirian itu? Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, di mana merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap untuk diri sendiri. Jadi, kemandirian bisa diartikan adalah seorang anak atau seorang siswa atau seseorang yang melepaskan diri dari orang tua atau lebih memilih jalannya sendiri dan tidak tergantung pada orang tua, yang mereka lebih memilih hidup sendiri, tidak bersama orang tua, tidak bersama saudara-saudaranya, dan mereka lebih memilih sendiri dan memilih jalannya sendiri sesuai dengan apa yang dia inginkan dan mencari identitas ego, dan tidak bergantung pada siapapun di sekitarnya. Ya, maksudnya tetap bergantung pada sekitarnya tapi tidak bergantung pada orang tua, seperti itu. Kemandirian seperti tidak mempunyai teguh pendirian dan tidak melulu ikut orang tua atau tidak melulu ikut sama orang lain. Mereka punya pendirian teguh yang tetap yang digunakan untuk bertahan hidup, seperti itu. Menurut Chaplin tahun 2002, otonomi atau kemandirian adalah kebebasan individu manusia untuk memilih menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Kemandirian sendiri biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreativitas, dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, dan lain-lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi, kemandirian melatih peserta didik lebih untuk bertanggung jawab. Diharapkan dengan kemandirian ini, peserta didik bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Karena peserta didik, dalam konsep kemandirian peserta didik itu memilih jalannya sendiri dan menentukan pilihannya sendiri tanpa terikat oleh suatu aturan. Jadi dia memilih apa yang dia senangi, apa yang dia inginkan tanpa ikut campur oleh orang lain. Jadi peserta didik juga dilatih agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Itu suatu fungsi dari kemandirian, bisa disebut seperti itu. Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemandirian? Yaitu 1. Proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, dorongan untuk anak agar dia dapat mengambil keputusan sendiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kebebasan anak untuk dapat mengeksplorasi lingkungan mereka agar dapat mendorong rasa ingin tahu mereka. Dan yang nomor 4, tidak adanya diskriminasi antara anak dalam perlakuannya. Yang kelima, hubungan harmonis antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir atau yang keenam, adanya motivasi yang kuat dari diri anak itu sendiri. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian peserta didik. Perkenalkan, nama saya M. Arif Hidayatullah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kemandirian. Menurut Robert Haviger, sebagaimana dikutip di Smita, membedakan kemandirian atas 4 bentuk kemandirian, yaitu kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Kemandirian emosi merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain. Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kemandirian intelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan terakhir, kemandirian sosial yaitu
kemandirian atau kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Sementara itu, Steinberg membedakan karakteristik kemandirian atas 3 bentuk sebagai berikut, yaitu kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Yang kedua, kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai tingkat dan karakteristik kemandirian. Nah, di sini sesuai dengan pendapat Loevinger yang dikutip oleh Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, ada 6 tingkatan kemandirian. Nah, di sini itu pendapat Loevinger yang dikutip Muhammad Ali dan Muhammad Asrori itu ada 6 tingkat kemandirian dan karakteristiknya. Oke, untuk slide berikutnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 6 tingkatan kemandirian. Yang pertama adalah tingkat inklusif dan mandiri, dan yang kedua adalah konformistik, yang ketiga adalah sadar diri, tingkatan sadar diri, yang keempat tingkatan saksama atau konsensus, dan yang kelima adalah tingkatan individualistik, dan yang keenam adalah tingkatan mandiri. Nah, ini adalah 6 tingkatan kemandirian. Yang berikutnya adalah karakteristik kemandirian. Sebenarnya ada banyak ya karakteristik kemandirian. Nanti di PPT ini hanya saya tuliskan beberapa saja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman nanti bisa membacanya di makalah yang sudah dibagikan. Oke, untuk yang pertama adalah tingkat kemandirian inklusif dan melindungi diri. Karakteristiknya adalah yang pertama, peduli terhadap kontrol dan keuntungan. Nah, di sini peduli terhadap kontrol dan keuntungan bisa didapatkan atau diperoleh dari interaksinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan secara oportunistik dan hedonistik. Apa itu yang dimaksud dengan oportunistik? Oportunistik itu mencari kepentingan pribadi atau diri sendiri dengan menggunakan tipu daya. Nah, di sini ketika dalam tingkatan ini itu ciri-cirinya orang itu lebih mementingkan diri sendiri, seperti itu. Dan hedonistik itu gaya hidup yang menjadikan kenikmatan atau kegembiraan itu sebagai tujuan hidup dengan menghindari perasaan tidak enak. Ya, hedonistik itu yang pokoknya itu pengen senang etok, nggak mau kesusahan. Dan yang ciri ketiga adalah berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu. Oke, bisa dipahami ya. Untuk tingkatan yang kedua adalah tingkatan konformistik. Nah, konformistik itu adalah pengaruh sosial
ketika seseorang mengubah sikap atau tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Nah, pada tingkatan ini itu orang itu mulai menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Karakteristik dari tingkatan ini yang pertama adalah peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. Nah, orang ini itu pada tingkatan ini itu peduli terhadap diri sendiri, bagaimana penampilannya, kemudian bagaimana apakah mereka itu diterima dalam lingkungan sosialnya, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, cenderung berpikir stereotip dan kelas. Berpikir stereotip itu adalah berpikir atau jalan pintas pemikiran yang dilakukan untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan merubah dalam dan membantu dalam mengambil keputusan secara cepat. Nah, orang itu berpikir singkat gitu untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian karakteristik yang kedua, karakteristik yang ketiga adalah peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkat sadar diri. Memiliki karakteristik yang pertama, mampu berpikir alternatif dan memikirkan cara hidup. Nah, di sini pada tingkatan ini seseorang itu sudah memiliki kemampuan berpikir alternatif, mencari solusi, istilahnya itu berpikir singkat dan memikirkan cara hidupnya, bagaimana agar cara hidupnya itu mudah, bagaimana agar hidupnya itu bahagia, bagaimana agar hidupnya itu senang. Dan yang kedua, karakter yang kedua, peduli untuk mengambil manfaat dan kesempatan yang ada. Dan karakteristik yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. Nah, di sini itu orang itu sudah bisa melihat harapan, bagaimana harapannya untuk kedepannya dari berbagai situasi seperti itu. Yang berikutnya, tingkatan saksama atau konscientious. Karakteristik dari tingkatan ini yang pertama, bertindak atas dasar nilai-nilai internal. Kemudian yang kedua adalah mampu melihat diri sendiri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Nah, pada tingkatan ini orang itu sudah bisa memiliki kesadaran bahwa orang itulah yang membuat pilihan, orang itulah pula yang melakukan tindakan dari pilihan yang dibuatnya. Lalu yang ketiga adalah mampu melihat keragaman emosi, motif dan perspektif diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang itu juga mampu melihat keragaman emosi, bagaimana bentuk ekspresinya, bagaimana keragaman motif, bagaimana keragaman perspektif diri sendiri maupun orang lain. Oke, untuk tingkatan yang kelima adalah tingkatan individualitas. Pada tingkatan ini memiliki karakteristik yang pertama, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan. Nah, pada ciri-ciri yang pertama, orang itu sudah sadar ya bagaimana antara mandiri itu, kemudian ketergantungan itu bagaimana. Mereka itu sudah
menyadarinya, sudah menyadari konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan. Kemudian karakteristik yang kedua, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah mengenal eksistensi perbedaan individual. Nah, pada kasus ini orang itu sudah mengenali bagaimana itu perbedaan-perbedaan setiap orang, karena masing-masing individu itu pasti memiliki perbedaan. Untuk yang terakhir adalah tingkatan mandiri. Nah, pada tingkatan ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, dan yang kedua adalah toleran terhadap ambiguitas, dan yang ketiga peduli terhadap pemenuhan diri, dan yang keempat adalah ada kemandirian untuk menyelesaikan konflik internal. Pada karakteristik yang keempat ini, orang itu sudah bisa, atau orang itu sudah mampu untuk menyelesaikan konflik secara mandiri, seperti itu.